Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Masyarul muslimatil karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterlambatan karena hal yang di luar kontrol manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penantian beberapa waktu tadi jadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabun Dunia Waddin dalam bab adab dunia. Kita masih membahas tentang sebab-sebab menghadirkan keharmonisan. Kemarin kalau ibu-ibu masih ingat, kita telah sebutkan bahwa di antara sebab yang menghadirkan keharmonisan pertama adalah agama. Kemudian yang kedua adalah apa? Nasab. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Adalah keluarga dari pernikahan, musaharah, semenda. Dan kalau ibu-ibu masih ingat, kemarin kita sebutkan bahwa di pembahasan tentang bahwa hubungan keluarga dari pernikahan adalah sebab keharmonisan, kemarin kita telah sebutkan juga di pembahasan itu adalah sebab-sebab yang dapat apa? Masih ingat ibu-ibu? Sebab-sebab yang bisa melanggengkan pernikahan. Masih ingat ya? Sebab-sebab yang bisa melanggengkan pernikahan. Kemarin kita telah sebutkan, ini saya ingatkan lagi, flashback, bahwa sebab-sebab yang bisa melanggengkan pernikahan, bisa melanggengkan hubungan kekeluargaan akibat pernikahan adalah terbagi menjadi dua. Pertama, sebab yang bisa diidentifikasi. Yang mana kemarin telah kita sebutkan ketiga sebab tersebut. Pertama adalah agama. Orang yang ingin keluarganya harmonis, maka harusnya dia membangun keluarga dengan dasar agama. Ini yang pertama. Sebab kedua yang menjadikan keluarga itu harmonis, kata penulis kemarin, adalah akal yang dilahirkan oleh perencanaan yang baik. Jadi akalnya harus akal yang bagus. Karena makanya kemarin atau beberapa tahun dulu kita diingatkan oleh salah seorang ustadz, katanya adalah salah satu resep bahagia keluarga asalnya adalah menikahnya orang yang cerdas dengan orang yang cerdas. Ini antara sebab langgengnya rumah tangga, karena konflik dalam rumah tangga bisa di-handle. Dia bisa tahu mana masalah, mana bukan. Mana hal yang harus dibesarkan, mana hal yang kecil. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga kemarin kita sebutkan adalah sekupu, sepadan. Walaupun kita katakan kemarin sekupu bukanlah faktor utama, karena kadang ada orang yang berbeda, kaya dan miskin, cantik dan biasa saja, cantik dan tidak tampan. Tetapi karena dia punya agama yang bagus, maka menjadi hubungannya apa? Langgeng. Dalam hal inilah kita terhenti kemarin, yaitu di halaman 222 di bait syair. Kalau ibu-ibu masih ingat. Nah, tadi setelah saya ingatkan, pembahasan kita ini masih dalam pembahasan tentang sebab-sebab melanggengkan kehidupan rumah tangga. Ada berapa tadi? Secara garis besar ada dua sebab yang bisa diidentifikasi. Ada berapa sebabnya? Ada berapa tadi? 3. Agama, akal, dan sekupu. Sekarang kita lanjutkan di halaman 222. Sedikit lagi. Tentang sebab yang bisa teridentifikasi. Kata beliau, termasuk syarat yang harus dijauhi, paragraf paling bawah, termasuk syarat yang harus dijauhi karena jauh dari kebaikan dan kurangan mendapatkan petunjuk adalah sifat badan dan kondisi jiwa. Karena perilaku yang tersembunyi bisa terlihat dalam rupa dan bentuk, sebagaimana hadis yang diriwayatkan
dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepada Zaid bin Harithah. Hadis ini ibu-ibu adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Harithah ini adalah hadis yang tidak sahih. Saya pastikan hukumnya adalah hadis yang adalah hadis yang batil, Hadis ini berbicara tentang cara memilih istri. Hadisnya adalah hadis yang batil. Tetapi saya tidak akan bacakan hadis ini karena juga saya terlambat tadi untuk mengambil kesempatan membacakan poin yang lain. Yang jelas di sini beliau ingin sebutkan bahwa tadi kan poin ketiganya sepadan, supaya sekupu, supaya apa? Supaya rumah tangga itu langgeng. Maka di sini beliau ingin bahas bahwa di antara hal yang bisa merusak kelanggengan rumah tangga kalau kita bahas tentang sekupu adalah masalah fisik dan masalah sifat. Nah, di sini beliau bawakan hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang batil. Maka kita pindah di halaman 222 di paragraf yang kedua. Orang yang sudah tua, yaitu pembahasan itu, paragraf itu. Orang yang sudah tua dari Bani Sulaim berkata kepada anaknya. Ini orang tua udah makan asam garam. Dia berkata kepada anaknya. Dia katakan, ya bunai. Dia katakan, wahai anakku. Iyaka warrakubu al-ghadubu al-qatubu. Wahai anakku, jauhilah olehmu 3 tipe wanita ini. Jauhilah olehmu wanita yang pertama adalah rokub. Rokub adalah wanita yang mati anaknya. Maksudnya adalah wanita yang mandul. Ini tipe memilih pasangan hidup. Tentunya hal ini bukan aib kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dibuat oleh manusia menjadi celah. Jadi kalau bisa hindari wanita yang mati anaknya, itu mandul. Yang kedua, al-ghadub, yaitu wanita yang pemarah. Wanita pemarah ini tidak pantas menjadi pilihan untuk mendampingi kehidupan. Yang ketiga adalah al-qatub, yaitu perempuan yang qatub itu adalah bahasanya itu saya salah baca ya. Mohon maaf. Pertama adalah ar-raqub. Karena di sini ada perbedaan dengan yang Arabnya. Oke, saya ulangi. Orang tua dari Bani Sulaim berkata kepada anaknya, wahai anakku, jauhi olehmu adalah pertama ar-raqub. Ar-raqub itu adalah wanita, di sini apa? Wanita yang mati anaknya kan ya? Ada kesalahan. Ar-raqub, pertama adalah ar-raqub. Ar-raqub itu adalah wanita yang suka mencari-cari kesalahan. Wanita yang suka mencari-cari kesalahan. Ini dinamakan dengan ar-raqub. Makanya ini penting, kemarin saya sempat singgung di pertemuan sebelumnya tentang kemarin itu? Podcastnya salah seorang artis, walaupun kita tidak jadikan sebagai tauladan, tapi itu ternyata dilaksanakan oleh dia bagus, yaitu tidak mencari-cari aib pasangan. Yang kedua adalah al-ghadub, yaitu wanita yang suka marah. Wanita yang suka marah. Kemudian yang keempat adalah al-qatub. Al-qatub di sini adalah wanita tadi itu. Wanita yang mati anaknya, yaitu yang mandul. Ini ada keterbalikan dalam terjemah. Ini diantara tipe wanita. Tipe wanita seperti ini tidak pantas dijadikan pasangan hidup. Berarti wanita yang kebalikannya dialah yang menjadi patokan diantara ciri-ciri wanita yang untuk dijadikan istri. Kemudian, perhatikan di sini. Salah satu orang Arab Badui menasihati salah seorang anaknya tentang pernikahan. Ini nasihat yang bagus sekali. Nasihat yang bagus. Dia mengatakan kepada anaknya, Iyaka wal hannanah
wal mannanah, wal annanah. Ada 3 tipe manusia di sini. Hannanah, mannanah, dan annanah. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, hendaknya engkau menjauhi perempuan hannanah. Siapa itu hannanah? Yaitu perempuan yang merindukan mantannya. Kalau dia sekarang janda, kemudian nikah dengan seorang suami yang baru, kemudian dia merindukan mantan suaminya. Dan parah lagi, kalau dia adalah seorang gadis, dinikahi, merindukan mantan pacarnya. Nah, ini tidak pantas. Ini sebenarnya membandingkan antara rembulan dengan apa? Dengan senter. Senter yang kemudian tadi bersama, kemudian berpisah, kemudian dipinang oleh rembulan, kemudian dia lebih memilih lampu senter. Ini tidak pantas dalam hal ini. Maka wanita seperti ini, yaitu hannanah, yang mengingat mantannya padahal dia dinikahi oleh seorang suami, maka ini adalah tidak pantas. Jauhi, kata Badui ini kepada anaknya. Kemudian yang kedua, yang disuruh dijauhi adalah mannanah, yaitu perempuan yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada suaminya. Alah, ini harta saya dari suami sebelumnya kok. Kerjamu apa? Ini usaha saya yang bisnis, saya yang jual online, saya yang begitu. Subhanallah. Tidak seperti itu, ini tidak pantas. Kemudian yang ketiga, kata beliau yang harus dijauhi adalah al-annanah, yaitu perempuan yang malas. Alasannya, aduh pusing, cuciin baju dong, pusing, masak dong, ini lagi nggak enak badan. Subhanallah. Subhanallah. Tujuannya padahal apa? Nge-TikTok. Tujuannya adalah ini dan itu. Scroll bolak-balik. Subhanallah. Ini 3 tipe ini bijaknya orang-orang yang tidak terganggu fitrahnya ya. Orang Badui kan tinggalnya jauh dari perkembangan zaman. Nah, karena itu fitrahnya masih ada. 3 tipe ini adalah memang tipe yang buruk. Maka hal ini tidak bagus untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kemudian Aufa bin Dulhum berkata, perempuan itu ada 4 macam, kata dia. Ini kita berbicara tentang macam-macam perempuan. Pertama adalah perempuan yang gaduh. Adalah perempuan yang gaduh. Yaitu, kata beliau di sini, faminhum ma'ma laha syai'un ajma. Yaitu perempuan yang ma'ma. Apa itu perempuan yang ma'ma? Perempuan yang tidak nyaman hidup dekat dia itu. Kalau jauh, kalau nggak di rumah, kok lama kali pulang? Nggak pulang-pulang. Kalau udah di rumah, jangan di rumah lah. Cari kegiatan di sana. Subhanallah, gaduh maunya jemaah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mamna, wanita yang mamna, yaitu perempuan yang suka mencegah. Maksud perempuan yang suka mencegah, maksudnya adalah perempuan yang tidak suka membantu. Perempuan yang tidak suka membantu. Nah, ini dijauhi. Karena kehidupan rumah tangga itu berarti hidup berbareng untuk menghadapi gelombang, menghadapi kencangnya angin. Kalau ada badai bagaimana? Bukan kalau ada uang abang disayang. Kalau tidak ada uang abang, nah itulah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa minhunna masda. Wanita yang masda. Apa itu wanita yang masda? Wanita yang buat sakit kepala. Subhanallah. Karena di sana sebenarnya ada memang cerita-cerita orang-orang yang setelah dia menikahi seorang wanita, tidak ada yang membuat dia mempertahankan wanita itu kecuali apa? Kecuali karena dia berharap pahala dari Allah. Wanitanya membuat pusing hidupnya. Masalah dibesarkan. Tidak ada masalah dijadikan masalah. Berarti dia itu adalah hidup bernasikan masalah, berlaukan keluh kesah. Bernasikan masalah, berlaukan keluh kesah. Ini 3 tipe ini tidak bagus. Kemudian tipe wanita yang keempat adalah ghaisun waqa'a bi buldatin
fa'amra, yaitu wanita yang seperti hujan yang turun di sebuah negeri, lalu dia menyuburkan negeri itu. Ini adalah jenis yang keempat. Ini adalah jenis yang keempat. Kemudian di sini beliau bawakan syair, saya langsung pada terjemahnya. Kata beliau, aku melihat para pemilik perempuan menyangka bahwa perempuan itu sama, padahal perbedaannya sangat jauh. Di antara mereka ada perempuan yang seperti kebun rindang dan berarak, yaitu rimbun. Ada juga perempuan yang seperti api menjadi bahan bakar. Kemudian Abu Al-Aina menyandungkan syair dari Abu Zaid yang artinya, sesungguhnya para perempuan itu seperti perpohonan yang tumbuh bersama-sama. Di antara mereka ada yang rasanya pahit walaupun barang tumbuhnya. Sebagian pahit bisa dimakan, masih oke lah. Walaupun sulit dikunyah bisa ditelan. Kan begitu. Sesungguhnya para perempuan seandainya dibentuk dari emas, mereka tetap memiliki kekeliruan yang bodoh. Ini pegang dulu ibu-ibu ya. Agak khawatir saya baca ini. Sesungguhnya para perempuan jika dilarang melakukan sebuah perilaku, jangan lakukan. Pasti dia lakukan. Jangan lihat kanan, pasti lihat kanan. Awas jangan belok kiri, pasti belok kiri. Keburukan yang aku janjikan telah dilakukan oleh mereka, sementara kebaikan mereka yang janjikan kepadaku, mereka tunda-tunda. Disinilah kata Nabi SAW, Inni ra'aitunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian, wahai para wanita, adalah kebanyakan penduduk neraka. Tentunya ini kita tidak bicara wanita-wanita salihah, karena wanita salihah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi kalau ada sifat seperti ini pada kita, tadi kita sebutkan 3 jenis wanita, kemudian Arab Badui menyebutkan 3 jenis lagi, kemudian sebelumnya disebutkan 4 jenis, itu dihimpun. Ada tidak pada diri kita sifat-sifat ini? Kemudian syair ini menyebutkan apa? Syair ini menyebutkan bahwa di antara sifat wanita tersebut adalah kalau dia kalau dia menuntut sesuatu harus segera. Tapi kalau dia menjanjikan sesuatu, ini tidak semua ya. Kalau dia menjanjikan sesuatu, dia sering menunda-nunda. Karena itu ada sebuah ucapan yang masyhur dari salah satu ulama Sumatera Barat, yang dia mengatakan adalah, kata beliau, begitulah wanita. Ibu-ibu, saya tidak menjelekkan ibu-ibu ya. Ini sama sekali tidak. Karena kita berbicara wanita yang tidak salihah. Dan tentunya kita yang sudah berhijrah berharap menjadi lebih salihah. Kata beliau, begitulah wanita. Dia ingat kesalahan lelaki kepadanya walaupun itu kecil. Tetapi dia melupakan kesalahannya pada lelaki padahal itu sangat besar. Ini yang disebut dengan yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Karena itu diperintahkan banyak sedekah. Semoga dengan banyak sedekah ini bisa melembutkan hatinya, mengingatkan dia bahwa dunia ini bukan soal rasa, bukan soal tujuan, bukan soal cita-cita, tapi soal apa? Soal bagaimana sampai kepada ridho pencipta alam semesta. Taib ini adalah akhir dari pembahasan tentang syarat-syarat kelanggengan rumah tangga yang bisa diidentifikasi. Sekarang kata beliau, adapun syarat yang tidak mungkin diidentifikasi karena bisa berbeda seiring perbedaan kondisi, berubah seiring perpindahan manusia dan perubahan zaman, maka harus dilepaskan dari ketundukan terhadap hawa nafsu dan syahwat yang diikuti agar bisa lebih melanggengkan kondisi keharmonisan dan lebih menolong terhadap sebab-sebab keterhubungan. Jadi di sana ada sebab-sebab yang bisa kasat mata kita lihat, ini bisa membantu tentramnya rumah tangga, harmonisnya rumah tangga. Tapi di sana ada sebab-sebab yang tidak bisa kita cek satu persatu. Minimal untuk melanggengkan rumah tangga adalah, kata beliau tadi apa? Kata beliau adalah tahan hawa nafsu. Jangan semaunya, jangan apapun yang diinginkan lakukan, tidak. Kita diberikan akal oleh Allah, kemudian dituntun dengan wahyu yang diberikan pada Rasulullah, ini menjadi tolak ukurnya. Kemudian kata beliau, karena pendapat
yang bermasalah tidak akan tetap pada satu kondisi dan kecenderungan yang terkontaminasi tidak akan terus terkontaminasi. Maksudnya gini, kalau kita saat ini baik sebagai seorang istri misalnya baik, maka ingat, tak selamanya kita itu benar. Kalau saat itu suami salah, ingat, tak selamanya suami itu apa? Bersalah. Yang salah tak selalu salah, yang benar tidak selalu benar. Kadang yang benar berubah menjadi baik, yang tadi baik justru terjerumus di dalam kesalahan. Karena itu kata Nabi SAW dalam menyikapi hal yang tidak disukai oleh suami kepada istri, la yafraq mu'min mu'minatan. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena ada akhlak yang tidak dia suka. Boleh jadi ada satu akhlak yang tidak dia suka, tetapi di sana ada perangai yang dia suka. Taib, ini perhatikan, poin ini saya minta diperhatikan. Dikisahkan seorang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, aku mencintaimu dan aku mencintai Muawiyah. Ali sahabat, Muawiyah sahabat. Ali menjawab, sekarang engkau buta. Sekarang engkau buta sebelah. Bisa jadi engkau akan sembuh dan buta. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, sepertinya riwayat seperti ini datang dari buku-buku Syiah. Karena tidak mungkin Ali menyuruh orang ini benci Muawiyah. Karena Ali sangat paham Muawiyah punya keutamaan. Makanya saya bilang, poin ini perhatikan. Poin ini perhatikan. Ini kita baca untuk kita berikan peringatan. Kemudian jemaah. Kemudian kita pindah ke halaman 225. Kita mengejar waktu ini. Tadi kita sebutkan pembahasan kedua ini tentang apa? Sebab kelanggengan keluarga yang tidak bisa diidentifikasi. Rumus besarnya adalah jangan ikuti hawa nafsu. Kemudian beliau katakan di sini, kata beliau di sini, penyebab jenis ini tidak terlepas dari 3 kondisi, ya, yaitu tentang keharmonisan yang tidak mungkin diidentifikasi ini harus kita bongkar penyebab yang menimbulkannya. Pertama adalah kondisi pertama kata beliau, akad nikah harus bertujuan memperoleh anak. Kalau mau keluarga itu harmonis, akad nikah itu haruslah dengan tujuan untuk memperoleh anak. Ini kata beliau. Jadi ini kan soal apa? Soal apa ini? Ini soal tanya, nikah itu ingin punya anak atau tidak? Atau tetap ingin bebas kemana-mana tanpa anak, tanda kutip bebasnya. Nah ini penting. Akad nikah harus bertujuan memperoleh anak. Yang paling terpuji adalah mencari perempuan yang masih muda dan perawan, karena dia lebih mampu secara khusus untuk melahirkan. Dia lebih mampu secara khusus untuk melahirkan. Nabi SAW bersabda, alaikum bil abkar. Kata Nabi, hendaklah kalian menikahi para perawan. Kenapa? Fa innahunna a'zabu afwahan. Karena mereka itu lebih harum mulutnya. Kemudian wa antaku arhaman, dan lebih subur rahimnya. Wa arda bil yasir, dan mereka itu lebih ridho terhadap kesederhanaan. Karena mereka tidak punya perbandingan dengan pihak lain. Karena dulu sebelumnya belum nikah. Dia tidak bisa bandingkan suaminya sekarang dengan suami sebelumnya, karena sebelumnya tidak punya suami. Yang jelas di sini kata Nabi, nikahilah perempuan yang perawan, karena di antara keistimewaannya adalah apa? Rahimnya lebih memudahkan untuk menghasilkan apa? Keturunan. Ini kalau dari sisi melihat kemungkinan memperbanyak keturunan. Tapi ingat, kadangkala yang bukan perawan pun dia lebih bisa mewujudkan tujuan ini. Kadang yang janda dia bisa melahirkan lebih banyak dan sebagainya sesuai dengan gen yang Allah mudahkan untuk dirinya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ucapan sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal berkata, ini ucapan harus diperhatikan karena saya akan syarahkan secara singkat tapi insyaallah pada tujuan. Hendaklah kalian menikahi para perawan, karena mereka lebih banyak cintanya dan lebih sedikit, kata beliau di sini, lebih sedikit sengaunya.
khibban. Di sini kata beliau lebih sedikit sengaunya. Maksudnya sengau di sini adalah lebih sedikit tipu dayanya. Karena mohon maaf ya, karena wanita kalau udah pengalaman alias janda, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Bukan, kita tidak sedang memojokkan janda atau tidak memojokkan gadis. Tapi di sini kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau adalah nikahilah oleh kalian apa? Perawan. Kenapa? Karena dia lebih apa ibu-ibu? Lebih banyak cintanya. Kalau di sini disebutkan adalah lebih banyak malunya. Orang malu biasanya malu-malu syahdu. Malu-malu syahdu. Ya, kemudian aqalluhunna khibban, lebih sedikit tipu dayanya karena dia nggak punya pengalaman hidup. Dia nggak punya pengalaman hidup dalam rumah tangga sehingga dia tidak bisa atau sedikit untuk bertipu daya. Ini kata Mu'ad bin Jabal. Tapi saya ingin jelaskan ibu-ibu. Ketahuilah ibu-ibu, bahwasanya di zaman kita ini sebenarnya tolak ukurnya adalah bukan gadis, bukan janda. Di zaman kita ini. Kalau di zaman para sahabat, mungkin semua mereka solehah. Wanita-wanitanya. Tapi di zaman, makanya tadi disuruh pilih kalau bisa, di antara solehah ini pilih siapa? Gadis. Tapi di zaman kita ini, tolak ukurnya jelas. Bukan apa? Bukan gadis, bukan janda. Tapi yang menjadi tolak ukur pertamanya adalah kebenaran agamanya, kebagusan akhlaknya. Kemuliaan agamanya, kebagusan akhlaknya. Karena apa? Karena apalah artinya cantik, sementara hidupnya sang suami selalu terusik. Apa artinya cantik? Tapi hidup suami selalu terusik. Apalah artinya glowing, tapi kepala suami tak pernah lepas dari pusing. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya adalah agama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kata penulis di sini? Kata penulis di sini, kata beliau adalah kondisi ini adalah kondisi yang paling utama. Maksudnya apa? Menikah dengan tujuan dapat keturunan itu adalah paling utama. Wallahu a'lam bishawab, saya katakan tidak. Menikah karena tujuan mendapatkan keturunan bukan tujuan utama. Tapi menikah tujuan utama adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya tadi single kemudian menikah supaya bisa lebih takwa kepada Allah. Lebih terjaga dari syubhat, lebih terbentengi dari syahwat. Gimana nanti setelah menikah punya keturunan-keturunan yang keturunan ini juga membantu saya beribadah. Setelah saya wafat bagaimana mereka mendoakan dan seterusnya. Jadi saya tidak setuju dengan ucapan penulis yang mengatakan tujuan pernikahan utama adalah keturunan. Taib ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau bawakan hadis, yaitu hadis yang berbunyi perempuan hitam yang subur itu lebih baik daripada perempuan cantik yang mandul. Ini adalah hadis yang lemah. Kasih keterangan. Ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kemudian, dulu pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang tidak, ini kita masih berbicara tentang keutamaan punya anak ya. Barang siapa yang tidak melahirkan, maka dia tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak punya keturunan, maka dia tidak ada yang bisa meneruskan kebaikannya. Seakan-akan setelah dia mati, apa yang terjadi? Habis ceritanya. Karena kalau dia punya anak soleh, oh ini anaknya si fulana, ini anaknya si fulan. Begini dan begitu. Ini yang dimaksud oleh beliau di sini. Dahulu mereka memilih untuk kondisi semacam ini agar menikahi orang jauh. Jadi mereka, orang-orang Arab dulu, sangat suka kalau banyak keturunan. Karena memang itu fitrah. Suka banyak keturunan. Sehingga mereka untuk mendapatkan banyak keturunan dan supaya keturunannya sehat, perhatikan di sini, mereka tidak suka menikahi orang dekat. Mereka menikahi orang jauh. Mereka tidak menikahi kerabat. Kenapa? Mereka berpendapat bahwa hal itu lebih mampu melahirkan anak dan lebih memperindah fisik. Ini perlu dibawa ke dokter ya. Maksudnya adalah, benar nggak nikahin orang jauh itu lebih
lebih banyak anak daripada nikahin kerabat. Benar nggak nikahin orang jauh itu lebih sehat anaknya daripada nikahin kerabat? Karena kita lihat, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, kerabat dekat. Nah ini menandakan Hasan fisiknya bagus dan dia juga anak yang soleh. Begitu juga dengan Hussein dan sebagainya. Nah ini hal seperti ini adalah hal yang tidak mutlak. Artinya haruskah menikah orang jauh demi mendapatkan banyak anak? Ini dicek secara medis. Ini dicek secara medis. Kemudian di situ beliau bawa hadis. Hadisnya pun hadis yang tidak ada asal usulnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke poin 2. Mohon maaf ya, saya banyak loncat di poin ini. Yaitu di halaman 225. Sebab yang tidak teridentifikasi. Tadi pertama apa? Menikah karena tujuan dapat keturunan. Yang kedua, 226, paragraf kedua. Kondisi kedua adalah tujuan nikah adalah melaksanakan pengelolaan tempat tinggal yang diurus oleh perempuan. Jadi di antara tujuan yang tidak tujuan pernikahan yang bisa melanggengkan rumah tangga adalah agar ada wanita yang bisa membantu mengurus rumah tangga. Meskipun hal ini secara khusus bukan merupakan perhatian wanita. Jadi wanita itu tidak wajib mutlak mengurus rumahnya. Dia sebagai orang yang mengurus rumah, tapi tidak mutlak. Ada hal-hal yang bukan pekerjaannya. Hanya saja ia bukan kondisi istri yang paling melekat. Ini kata beliau. Jadi, kalau ternyata wanita dilamar seorang lelaki, kemudian wanita tersebut mengatakan, saya terima lamaranmu, tapi dengan syarat harus ada pembantu. Maka saat itu, kalau dia iakan, dia harus datangkan pembantu. Karena tidak semua urusan rumah tangga yang biasa dikerjakan wanita, tujuan wanita, tugas wanita. Tidak, saya ulangi. Tidak semua pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh ibu-ibu itu adalah tugas ibu. Bukan berarti pulang kajian ini membatalkan tugas itu. Sama sekali tidak. Oh, kan nggak wajib masak. Kan nggak wajib nyuci, kata sebagian ulama. Ya, kalau nggak wajib nyuci, berarti suruh orang nyuci. Keluar lagi tambahan pengeluaran. Mau? Kan tidak. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ahli berkata, perempuan adalah bunga yang harumnya semerbak. Perempuan adalah bunga yang harumnya semerbak, bukan kepala rumah tangga. Harusnya di perempuan itu di apa namanya ya? Di dendang kangkung. Dendang kangkung itu apa ya? Harusnya disinderelakan lah. Gitu seharusnya, bukan dijadikan babu. Walaupun mereka punya hal yang apa? Punya hal yang harus mereka kerjakan dalam rumah tangga. Tapi mereka tidak ditekan seperti halnya pembantu. Kemudian, tujuan kondisi ini tidak memiliki pengaruh agama dan tidak mencela wibawa. Artinya kalau wanita menikah, yang tadinya dia disayangi oleh abahnya, oleh ibunya, kemudian setelah menikah dia jadi masak, enggak mengganggu kehormatannya kok. Kenapa emangnya kalau dia masak? Kenapa yang tadi dia dicuciin di rumah, sekarang dicuciin baju orang, suami dan anaknya? Tidak aib bagi wibawanya, tidak juga merusak agamanya. Yang paling terpuji dalam kondisi ini adalah mencari para perempuan yang sudah berumur dan memiliki pengalaman. Jadi kalau yang tadi itu tujuannya untuk mendapatkan keturunan, asalnya apa? Gadis. Ini hukum asal. Tapi kalau poin kedua ini untuk membantu mengurus rumah tangga, asalnya yang udah pengalaman. Jadi ibu-ibu bisa jadi senjata ini. Di biodata mencari jodoh yang janda. Kelebihan sudah berpengalaman. Nah, ini bisa jadi mengurus rumah tangga sekian tahun. Nah, ini bisa jadi pengalaman. Nah, kalau tujuannya untuk bantu ngurus rumah tangga, makanya menikahi janda lebih apa? Lebih bagus. Karena itu Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba aromanya, wanginya beda. Maka Rasulullah katakan, ada apa ini, wahai Abdurrahman? Wahai Rasulullah, aku udah nikah. Kata Nabi, gadis atau janda? Janda, wahai Rasul. Kata Nabi, kenapa nggak pilih gadis?
Kata Umar, kata Abdurrahman, wahai Rasulullah, kau tahu aku punya punya adik-adik wanita. Kalau ternyata aku pilih gadis berarti seumuran, gak bisa ngurus mereka. Paham di sini ya? Tapi karena dipilih janda, akhirnya bisa ngurus adik-adik wanitanya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berumur memiliki pengalaman, yaitu para perempuan yang telah berpengalaman mengatur tempat tinggal dan mengetahui kebiasaan lelaki. Perempuan seperti ini lebih mampu melaksanakan kondisi kedua ini, yaitu membantu mengurus rumah. Keadaan ketiga yang tidak bisa diidentifikasi adalah tujuan nikah untuk senang-senang. Ini nggak bisa dilihat dengan kasat mata ini. Datang seorang laki-laki, oh ini kayaknya dinikahin saya buat senang-senang doang ini. Nggak bisa kan? Atau tertulis, ini lelaki senang-senang. Di jidatnya ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Berarti nggak bisa diidentifikasi. Tapi ada tidak orang menikah dengan tujuannya senang-senang aja? Ada. Kita sebutkan di sini. Yang ketiga adalah tujuan nikah adalah bersenang-senang. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Kalau tujuannya cuma senang-senang nikah, ini akan sangat mungkin gonta-ganti pasangan. Kadang orang gonta-ganti pasangan berselubung di balik poligami. Padahal dia mau senang-senang. Maka di sana terkenal juga istilah Abu Nazar. Saya mau nikahin si fulanah, tapi saya mau nazar. Nggak jadi nikah. Datang lagi yang ke sana, mau yang B. Nazar terus, tapi nggak jadi nikah. Tujuannya apa sebenarnya? Senang-senang. Maka hal ini waspada, masyaallah muslimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga kondisi yang ada, yaitu mencari keturunan, mengatur rumah tangga, dan tujuan senang-senang ini adalah tujuan yang paling buruk dan lebih mencela terhadap wibawa. Jadi orang kalau nikah cuma, misalnya wanita nikah cuma tujuannya dapatin harta, atau lelaki menikah hanya untuk tujuan libido biologisnya, kayak ini tercela. Karena hal itu mematuhi perilaku hewani dan mengikuti syahwat yang hina. Ini jelek sekali. Al-Haris bin An-Nadir Al-Azil berkata, seburuk-buruk nikah adalah nikah libido. Nikah karena keperluan seksual saja. Ini adalah seburuk-buruknya nikah. Karena tidak bedanya sama apa? Sama hewan. Setelah itu, ciao, pergi. Anggap kita nggak pernah ketemu. Subhanallah. Kecuali jika nikah ini asal dari nikah karena syahwat ini tercela. Tapi kadangkala dia tidak tercela. Kapan itu? Kecuali jika nikah ini dilakukan untuk memecahkan dan mengalahkan syahwat. Seorang lelaki atau seorang wanita bergejolak syahwatnya. Kalau tidak jatuh dalam zina. Maka kalau nikahnya untuk meredakan, memadamkan api syahwat ini, mengecilkan api syahwat ini, maka tujuannya menjadi tidak hina. Ya, menjadi tidak hina, memecahkan dan mengalahkan syahwat dengan cara melemahkan syahwat yang mendidih atau menenangkan nafsu yang bertengkar, agar mata keraguan tidak tamak dan nafsu tidak merebutnya menuju kejahatan, tidak jatuh dalam fahisyah, sehingga dia tidak mendapatkan aib, tidak dianggap cela, dan lebih pantas untuk dipuji dan lebih berhak untuk disanjung. Kemudian kata penulis terakhir, seandainya dalam kondisi semacam ini dia mau mengganti perempuan merdeka dengan budak perempuan, maka hal itu menyempurnakan wibawanya dan lebih menjaganya. Artinya gini, kalau ada di zaman kita budak hamba sahaya, kemudian seorang lelaki itu syahwatnya memuncak, yang mana tadi jelas kalau dia mau menikah asalnya tujuannya apa? Syahwat. Kalau dia ingin menikah, tapi dia ada budak, asalnya lampian syahwatnya lebih baik kepada budak wanitanya. Karena apa? Karena khawatir dia akan menzalimi wanita nanti, yang mana dia tujuan menikahnya karena apa? Syahwat. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini closing kita dari masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hal yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa di sana di masyarakat Arab dahulu, ini sebagai closing saya, kesimpulan dari paragraf yang tersisa, ada orang-orang tidak suka punya anak perempuan. Kenapa? Karena dulu di zaman Arab
orang-orang Arab dulu, mereka tidak suka anak perempuan. Kenapa alasannya? Karena anak perempuan mereka dulu sering dijadikan istri gonta-ganti karena tujuan syahwat tadi. Maka akhirnya lahir anak perempuan, mereka bunuh. Nah, tapi ingat, perempuan kemudian dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Menjadi 3 tingkat di atas lelaki, yaitu seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal yang singkat ini kurang lebih 40 menit mendapatkan manfaat yang bisa kita ambil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maslahat kepada kita. Pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas sebab keempat yang bisa menghadirkan keharmonisan. Wallahu a'lam bishawab.